Karena sudah mendengarkan, yuk kita pulang. Ya, jadi harapan kita semua itu bahagia. Bahagia bukan hanya lahir dan batin, tapi bahagia karena mendapatkan keridhaan Allah. Caranya bagaimana? Sholat 5 waktu itu penting. Karena dari sekian perintah Allah, yang Allah perintahkan langsung Rasulullah untuk menghadap Allah itu sholat. Di Sidratul Muntaha Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Maka sholat itu jangan pernah ditinggalkan. Sholat jangan pernah ditinggalkan. Dan sholat juga jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada aturan-aturannya. Ya. Oleh sebab itu kita berupaya sebagaimana mestinya untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah. Susah kita dengan sholat, bahagia kita dengan sholat. Enggak usah mikirin, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya kan, udah mikirnya ibadah, ya kan, ibadah zikir, udah setiap hari Jumat kan ada zikir, udah zikir aja. Kalau yang muda-muda masih mikirin nafkah ya, cari nafkah yang banyak. Untuk apa? Untuk ibadah. Karena Rasulullah juga menginginkan jamaahnya untuk kaya. Karena apa? Kaya untuk berjuang kepada Allah SWT. Bahkan istrinya Rasulullah itu orang kaya. Hartanya habis itu apa? Untuk berjuang di jalan Allah SWT. Itu. Kalau semuanya nggak mampu, itu nanti yang membangun masjid kalau bukan orang mampu. Itulah ya. Jadi dilema di dunia ini harus saling mengisi, saling menimpali, ya, saling mengisi, saling bantu membantu. Nah, semua itu berdasarkan dengan ilmu. Kalau kita tidak ada dasar ilmunya, maka kita kesasar. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa dia berjalan mencari ilmunya Allah, maka Allah menunjukkan jalan menuju surga. Kalau dia mencari ilmunya ilmu dunia, maka Allah jadikan ilmu dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Yang kita dapat rezeki untuk ibadah. Kita dapat manfaat daripada kegiatan kita di dunia untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang terjadi, semua kehidupan dan penghidupan di dunia jadikan ladang pahala, jadikan ladang ibadah. Jangan sampai gara-gara kita tergiur dengan kehidupan dan penghidupan dunia, kita lalai daripada akhirat. Kata Rasulullah, saya di zamanu ala ummati yuhibbunal khumsa wa yansawna khumsa. Akan datang suatu masa zaman di mana umatku menyukai 5 perkara tapi melalaikan 5 perkara. Apa itu? Yuhibbunad dunya wa yansawna akhirata. Mereka cinta dunia tapi melalaikan akhirat. Maksud begini-begini. Orang kenceng. Saya tuh gak biasa kenceng takut haus ya. Ya. Jadi cinta dunia melalaikan akhirat. Coba kita lihat, banyak sudah orang tahu itu sholat itu wajib, tahu kalimat la ilaha illallah itu hakiki, tahu agama apa Islam, tahu saudara kita siapa mukmin, tahu, udah tahu, tapi sholat ditinggalin, masih mikirin dunia. Padahal Allah kasih jeda, kasih waktu, kasih jarak. Sholat subuh jaraknya dari sekian sampai sekian, begitu juga zuhur. Itu sudah diatur. Kalaupun itu tidak bisa, maka dikodok. Kalau saking tidak bisanya. Kalau juga kita karena tidak bisanya karena sakit, uzur, maka sebisanya kita. Kenapa? Karena wajib. Saking wajibnya, sholat aja. Dan saya yakin bapak serta ibu punya keturunan di rumah. Ada beberapa yang susah untuk diajak
meskipun kita harus saling terus-terusan mengajar. Padahal Rasulullah juga mengatakan kalau tidak mau diajak sholat seumur 9 tahun, tak beribu, pukul dia, suruh pukul. Karena saking wajibnya sholat. Ya, maka jangan pernah kita letakkan dunia dalam hati. Jangan pernah letakkan dunia hanya sebatas hidangan, seperlunya aja. Kalau kita sudah dapat perlu, maka untuk ibadah. Ya, yang punya pangkat jabatan jadikan ada pahala. Yang punya rezeki banyak jadikan ada pahala. Yang biasa-biasa aja jadikan ada pahala. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sekarang kita di atas tanah, siapa tahu kita besok ada di bawah tanah. Kita di atas tanah tetap Tuhannya Allah, di bawah tanah Tuhannya tetap Allah. Maka persiapkan kehidupan setelah kehidupan kita di dunia untuk mempersiapkan akhirat. Gerbangnya adalah kematian. Yakin dari seluruh jamaah ini akan hidup 1000 tahun. Itu hanya lagu. Ya kan, lagu itu ada lagu. Apa itu lagu? Ini kita hidup 1000 tahun bersamamu, kan gitu ya. Nah, itu hanya lagu. Tapi saya belum pernah dengar ada orang hidup 1000 tahun. Kecuali zaman-zaman dulu ya, zaman umatnya Rasul itu ya di bawah 100 tahun. Itu harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Gak usah mulu-mulu. Sholat diperbaiki, sholat ditepati. Pas dinas gak bisa ada waktu yang lain. Yang penting masih dalam waktu ibadah. Sibuk karena dagang, dagang ada celah untuk sholat kalau dagang. Kalau dinas agak susah, karena saya ngalamin itu kalau dinas susah, maka nyari celah. Ada aja. Yang penting banyakin sholat, banyakin ibadah, banyakin zikir. Hidup kita hanya untuk ibadah. Bapak dan ibu gak usah banyak pikiran macam-macam, ibadah aja. Rezeki kita untuk ibadah, kerja kita untuk ibadah. Ya, umur kita untuk ibadah. Rasulullah sudah mengingatkan, jangan sampai cinta dunia melalaikan akhirat. Jangan sampai kita cinta harta melalaikan hisabnya. Yang ketiga, yuhibbunal usura wa yansawna al-umur. Kok belum? Ya, mencintai rumah-rumahnya tapi melalaikan rumah akhirnya, kuburan. Tuh. Kan sudah diingatkan, baru kemarin ada yang tadi malam ada, ya, rumah kaya apapun baliknya ya 2,5, 1,5 atau 2,5, ya kan, 21, Vivo 21, tetap aja baliknya kematian. Mati itu tidak mengingat umur dan tidak mengingat waktu. Ketika Allah inginkan, ya udah selesai. Nah, tidak ada hidup 1000 tahun, tidak ada. Jadikan momen kehidupan itu untuk ibadah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mikirin ibadah, saya yakin bapak-bapak ibu semuanya sudah bisa. Nyatanya istiqomah di dalam kan, di masjid istiqomah. Tapi kalau luar sana, siapa yang tanggung jawab? Kita semua. Jadi kalau saya ngomong begini, ngomong di depan bapak-bapak ini, saya kurang ajar. Ya, mendingan kita keluar. Artinya apa? Kita yang sudah paham, kita yang sudah dengar, sampaikan kepada orang lain. Kebetulan. Kebetulan. Disampaikan cucu kita, keluarga kita, keturunan kita, itu penting. Ya,
sholat lain, sholat ba, sholat ka. Karena pentingnya sholat, maka sholat itu menjadi kewajiban. Kemudian yang ia cintai dan ia lalaikan, yuhibbuna hayata wa yusawna mauta. Dia mencintai kehidupan, tapi dia melalaikan kematian. Ya, tahu-tahu aja kita mati. Kita melihat umur berapa aja kan? Allah terpanggil aja. Ya, siap Bu untuk mati? Belum siap. Bapak-bapak siap mati? Siap gak siap harus dipersiapkan gitu. Ya, harus dipersiapkan. Kalau menjemputnya malaikat itu nggak pakai ukuran, betul nggak? Nggak pakai ukuran, maka siap nggak siap dipersiapkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul nggak? Ya dipersiapkan. Orang pasti mati. Ya kan, udah pasti mati. Gak usah mikirin ABC, pokoknya kita persiapkan dengan cara apa? Ibadah. Itu aja titik. Ya, yang pangkatnya di lengan mati juga, pangkatnya di atas mati juga, yang direktur mati. Semuanya Allah panggil mati juga. Maka persiapkan kematian. Mumpung Allah berikan kesempatan dalam hidup kita, persiapkan. Ibadah pokoknya. Yang kerja di mana ibadah, yang tidak kerja ibadah aja. Jadikan momen dunia itu untuk ibadah. Ya, setuju Bu? Setuju ya? Setuju. Kalau setuju, jangan sampai Ramadan nanti sampai akhir kita dikit nih, harus perlu terus nih. Bisa ya? Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Jangan sampai nanti ibadah kita ini yakin perlu, yang dari pertama kemarin perlu. Saya khawatir hari Senin. Hari Senin itu orang udah pada masuk sekolah. Nah, itu udah masuk sekolah, bapaknya repot dengan putranya, ibunya repot menyiapkan sesuatunya, sampai lupa dengan panggilan Allah. Ini yang saya khawatirkan. Nah, bagaimana nih mensikapinya? Ya, bapak-bapak ibu yang tahu. Bapak ibu yang tahu situasi kehidupannya di rumah tangga masing-masing. Jadi harus disikapi, ya, disikapi bahwa mati kapanpun waktunya akan terjadi. Kapan waktunya akan terjadi. Yang akan dihisab pertama kali sholat. Maka perbaiki sholat. Ya, perbaiki sholat. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Terus kita tanya jawab aja. Apa? Dan jawab. Kapan pulang kemana? Dengan rahmatullah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jangan pernah minta mati, karena kematian itu sakit dan menyakitkan. Tapi jangan pernah minta bahwa kematian ada di ujung tanduk. Siap aja. Bagaimana mempersiapkan dari sekarang? Umur kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur, siapkan aja. Apalagi nanya apa ya? Tentang apa ya? Gak ada. Mumpung ada Ustaz Ahmad, nanti kalau saya nggak bisa tanya Ustaz Ahmad, ya kan? Gampang. Kalau nggak ada Ustaz Soto. Banyak saat di sini mah. Nggak ada itu, ada Bang Dika, tanya Bang Dika. Nggak ada Bang Dion. Nah, pokoknya sama aja, saling bertanya aja. Ya enak. Ayo Mas, apa? Mau tanya apa bingung? Ya udah, pokoknya intinya kita ibadah, kita serahkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah. Gak usah mikirin perkara-perkara yang sudah terjadi, dan jangan juga khawatir akan kehidupan yang akan datang. Siapkan kehidupan dan kehidupan itu hanya untuk ibadah. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya sekali lagi saya bukan menggurui, tapi kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kalau manfaat dipakai, kalau nggak manfaat ya abaikan. Yang intinya kita sama-sama beribadah.
masyarakat